Pak Taufik, jadi selama ini yang Anda tahu di Pemprov DKI Jakarta, komunikasinya dengan pemerintah pusat untuk spesifik masalah penyebaran corona ini seperti apa sih? Ya, ini kan kalau saya ingin mengatakan begini ya, ya sudah benar tuh. Daerah berinisiatif, karena kalau nasional masih belum, udah daerah aja berinisiatif untuk membuat satgas. Tapi yang paling penting setelah itu ada reportingnya kepada pusat. Nah, saya kira di DKI Jakarta sudah dilakukan itu. Anda tidak merasa itu melangkahi wewenang ini? Enggak kan dong, semuanya ini kan harusnya sentralistik, enggak ada dong, di ini tangan kan pusat. kalau kepala daerah punya kewajiban melindungi masyarakatnya. Kalau nunggu nanti keburu banyak yang meninggal, repot. Ini kan menurut saya angkanya tinggi loh, yang meninggal 5,7%. Ya 5, sekian persen itu tinggi. Kenapa? Kenapa jadi tinggi? Karena kan angka yang terkenanya barangkali disedikitkan gitu loh. Anda merasa seperti itu? Iya, ya bayangin kalau 97 orang pemantauan di Jakarta aja 600. Jadi ini mesti terbuka. Apakah Anda mau menyatakan bahwa pemerintah pusat sengaja menutup-nutupi jumlah sebenarnya pasien positif COVID-19? Saya nggak ngerti menutupi apa enggak. Faktanya cuma terungkap 97 waktu itu, kemudian yang meninggal 5. Gitu. Hari ini udah nambah ya 117. Sekarang nambah 117 plus Menteri Perhubungan kali itu yang 117. Itu udah termasuk. Ya. Sudah termasuk di dalamnya gitu ya. Nah, menurut Anda kira-kira ada nggak 117? Menurut saya Brian, gitu loh. apakah benar 117 ini atau jangan-jangan memang seperti yang dituduhkan oleh Pak Taufik jangan-jangan lebih banyak? Ya, kalau secara kajian beberapa proyeksi-proyeksi seharusnya lebih banyak. Seharusnya lebih banyak. Tetapi saya juga tidak bisa juga mengatakan bahwa ada sebagian yang ditutupin misalnya seperti itu, nggak bisa. Anda tidak bisa? Nggak tahu, maksudnya tidak tahu, Okay. tidak tahu karena ini data ini kan memang satu pintu ya. Itu kan lewat keputusan kita. Ini kan baru-baru saja Ini kemudian menarik loh, Anda bilang tidak tahu, alih-alih menyangkal sama sekali. Betul. Demi Tuhan, saya nggak tahu. Demi Tuhan, Okay. saya nggak tahu. Betul nggak tahu. Tetapi saya percaya dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan, terutama dari Direktorat Jenderal P2P. Karena mereka kan penyelidikan epidemiologi ini dilakukan bukan hanya untuk ini ya. Ini sistem yang sudah berjalan dari atas sampai ke puskesmas. Tenaganya, kemampuannya itu tuh ada gitu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi tadi sekali lagi bahwa kita memprediksi seharusnya lebih banyak. Jadi ada fenomena gunung es. Nah, sekarang PR-nya dengan semangat positif kita nih untuk membuat perubahan dan melindungi rakyat adalah bagaimana kita bisa menemukan sebanyak mungkin kasus yang bisa diperiksa, tetapi dengan cara yang benar. Artinya begini, COVID-19 ini dia kan termasuk influenza-like illnesses. Hanya sedikit yang mempunyai gejala menjadi severe, yang itu gejala dengan radang paru-paru. Yang kemudian kondisinya panas tinggi, kemudian dia sesak nafas dan ada kemungkinan berakhir dengan kematian. Sebagian besar itu gejalanya gejala seperti kita batuk pilek biasa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tidak strict pada kriteria ODP, ini bisa banyak sekali. Ya, kalau banyak sekali bukankah justru bagus kalau ketemu? Bukan, maksud saya gini. Maksud saya adalah kita harus, jadi kita rubah jadi tidak bisa kemudian semua batuk pilek harus diperiksa gitu. Tetapi yang saya pikirkan adalah batuk pilek dengan resiko. Jadi nggak semua batuk pilek begitu. Ini harus pendekatan yang tepat nggak, Pak? Ya, pendekatan tepat mungkin secara medis Bu ya, tetapi masyarakat nggak tahu loh gimana caranya. Ya kan sekarang yang penting buat masyarakat nih, kalau menengah atas kawan-kawan saya gitu bilang, saya meriksanya kemana? Terus berapa biayanya, berapa lama saya bisa tahu bahwa itu positif atau tidak, itu aja. Nah terus kemudian juga yang bawah, kelas bawah, kalau tanya nyakit apa itu nggak tahu, paling kan pilek biasa, iya batuk pilek, atau sembuh minum beli apalah pil-pil gitu di OTC bisa. Nah ini yang menjadi problem, komunikasi ini bagaimana baiknya. Saya juga tidak mengerti karena secara teknik medis saya nggak tahu. Jadi artinya harus ada pendekatan yang
bisa membuat orang yang merasa suspek, merasa dirinya ini dan dia tahu punya penyakit paru-paru atau asma, mereka harus maju kemana gitu. Silakan. Ya, Bu. jadi seperti dari salah satu protokol yang kita bikin ada yang disebut dengan protokol penanganan. Itu kita berusaha untuk menyederhanakan itu. Itu karena saya dengan teman-teman nih ngerjainnya jadi benar-benar membayangkan, kamu sebagai orang biasa-biasa saja. Apa kemudian yang kamu harapkan? Kita tuh berjalan dari sana sambil kemudian melihat protokol dari WHO. Ya memang mungkin agak terlambat ya kita bikin itu ya. Nah itu tuh sudah kita bikin. Kalau Anda sakit begini-begini harus bagaimana? Kalau sehat sampai ke call call center 119 extension itu ya. Itu sudah kita lakukan. Memang saya harus akui memang ini terlambat untuk sampai ke sana. Sebelumnya kita masih konvensional promosinya, flyer dibuat, kemudian banner dibuat. Yang saya pengen tanyakan kepada Pak Taufik, ini kan tampaknya memang saat ini sulit untuk dihindari, tampak ada semacam kompetisi, balapan begitu antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, khususnya untuk merespons penyebaran COVID-19 ini. Apakah ini tidak merasa kemudian bahwa DKI Jakarta dalam tanda kutip melangkahi pemerintah pusat? Enggak lah, saya kira enggak. DKI, ya Pak Anies, buat saya ngeliat prinsipnya bahwa dia mau melindungi masyarakat. Jadi dan pemerintah pusat juga nggak merasa ada kewenangan daerah ya. Tersaingi, kenapa? Karena kewenangan daerahnya juga ada gitu loh. Jadi saya kira ya mari bersama-sama. Kalau kemudian tadi Pak Presiden bilang bahwa nanti ada koordinasi antara kepala daerah dengan BNPB, gugus tugasnya. Anda yakin itu bakal dilakukan Pemprov DKI? Iya pasti dilakukan. Kan sekarang semua daerah udah melakukan itu. Pelaporan Jawa minimal Tengah, Jawa Timur. Nah sekarang tinggal bagaimana membuat saluran koordinasi. Tadi laporan juga mesti tepat dan mesti diterima gitu. Kalau di sini ada 200, ya sampainya buang ke publik juga mesti 200 gitu loh. Ini yang saya kira supaya semua orang jadi paham. Mbak, yang bisa ke rumah sakit itu, yang bisa diperiksa, menteri-menteri bisa diperiksa. Tapi kalau rakyat, wartawan tadi bisa kemarin. Wartawan gagal diperiksa. Ini yang saya kira Pak Anies akan membuka seluruh rumah sakit di DKI bisa. Jadi kata kuncinya di kewenangan daerah tadi ya. Memang di Inpresnya kan ada, kemudian Kepresnya juga. Kita juga itu harus nggak ditutup juga begitu loh. Memang ada kewenangan daerah untuk memutuskan kedaruratan dan memutuskan yang terbaik untuk warga. Tapi yang jelas kita tunggu. Daerah tidak boleh diam diri. Pemerintah pusat juga harus lebih vigilant lagi begitu. Real time data, sampai itunya ada nggak ya? Mekanisme real time data, pengiriman real time data itu gimana ya? Itu ada di Kementerian Kesehatan ya. Nah ini yang agak koordinasinya agak. Mungkin nanti ini yang saya ceritakan kan fase sebelum Satgas ini terbentuknya. Rapat kan Kepresnya baru 2 hari yang lalu. Kemudian rapat koordinasi kemarin sampai malam kawan-kawan. Mungkin hari ini sudah ada Satgas lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih Bu Brian, Pak Taufik dan juga Pak Agus sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih juga Anda sudah menonton, saudara. Saya Sofi Syarif, pamit undur.